Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel ini guys ya, channel kesayangan kita semua di Jejak Malam. Di sini akan kita menyimak video berita terkini guys ya tentang Pak Prabowo sah menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, like, share, and komen-komen, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan momen-momen terbaru dari channel ini guys ya. Oke, langsung saja kita ke video berikut ini guys. Minta Prabowo Gibran didiskualifikasi dan pemilu diulang. Yusril yakin gugatan Ganjar Mahfud ditolak. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra yakin sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan oleh tim dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam laporannya, Ganjar Mahfud meminta supaya pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2024. Pihaknya juga meminta MK memerintahkan kepada KPU agar melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, paling lambat tanggal 26 Juni tahun 2024. Hal itu, tegas Yusril, isi laporannya itu baru pernah terjadi dan ia yakin Hakim Konstitusi tidak akan menerima permohonan Ganjar Mahfud. Dalam sejarah pemilu maupun perundang-undangan kita belum pernah, bahkan tak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dapat dilakukan diulang secara menyeluruh, kata Yusril di gedung MK. Sudah berapa kali MK memeriksa dan mengutus perkara PHPU, belum pernah sekalipun MK membatalkan seluruhnya dan melakukan Pilpres untuk kedua kalinya, sambungnya. Atas laporannya, kata Yusril, pihaknya bakal menyampaikan jawaban dan bantahan terhadap isi permohonan yang disampaikan tim hukum Ganjar Mahfud pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024 mendatang. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Yusril sindir penyampaian berapi-api kubu Amin. Kata Yusril, lebih banyak narasi dan asumsi dibandingkan bukti. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra merespons permohonan gugatan sengketa pemilu yang disampaikan kubu paslon 01 Anies Muhaimin atau Amin di Mahkamah Konstitusi. Yusril menilai apa yang disampaikan Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amil serta Tim Hukum Timnas Amin Bambang Wijoyanto di persidangan berapi-api. Tak hanya itu, dikatakan Yusril bahwa apa yang disampaikan keduanya lebih banyak narasi dan asumsi dibandingkan penyampaian pembuktian. Intinya kami menilai bahwa permohonan ini banyak narasi, asumsi, hipotesa, daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti, kata Yusril. Begitu juga asumsi, kata Yusril itu bukan bukti. Menurutnya tudingan sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan, harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini dan narasi yang dibangun dibandingkan fakta dan bukti yang diungkapkan di persidangan, tegasnya. Sementara itu di persidangan, tim hukum Timnas Amin, Bambang Wijoyanto menuding Presiden Joko Widodo berambisi melanggengkan kekuasaannya, sehingga nepotisme lahir antara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Nepotisme ini terjadi sebagai dampak ikutan dari ambisi Presiden Jokowi melenggangkan kekuasaannya, kata Bambang di gedung MK. Bambang menuturkan Jokowi telah melakukan ragam langkah dalam proses-prosesnya untuk melanggengkan kekuasaannya. Pertama kali akan menambah periode masa jabatan presiden, instrumennya amandemen UUD 1945 oleh pembantu Jokowi itu terjadi pada Maret tahun 2022 dan ada pengarahan aparatur desa untuk 3 kali masa jabatan presiden ini gagal, tuturnya. Kemudian ada pula usaha Jokowi dengan menggunakan instrumen dan framing di media melalui wacana dari para menteri-menterinya. Itu November tahun 2022. Jadi setelah Maret upaya pertama gagal, masuk ke upaya kedua, itu pun gagal, lanjut Bambang. Kini upaya Jokowi beralih dengan proses ketiga menentukan presiden berikutnya dalam Pilpres 2024 di mana anaknya, Gibran, turut ambil andil dalam menjadi cawapres melalui putusan MK. Selain itu juga Jokowi disebut juga mengendalikan penyelenggara pemilu, mengoperasikan alat kekuasaan negara, hingga menjinakkan partai politik. Dan ini yang mengakibatkan ada konsekuensi Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan, tandasnya. Itulah berita yang kedua.
Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Minta pemilu ulang, kubu Ganjar dinilai rendahkan Indonesia. Kubu pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai merendahkan Indonesia setelah meminta Pilpres 2024 diulang. Hal itu diungkapkan anggota tim pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan seusai persidangan sengketa Pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi. Menurut Oto, persidangan berlangsung hanya membahas demokrasi. Sepanjang persidangan tadi, yang dibahas di sana itu kelihatannya itu hanya soal demokrasi, seakan-akan perkara ini perkara tentang demokrasi. Sehingga ada kesan kalau ada yang menang demokrasi bagus, kalau ada yang kalah demokrasi tidak bahas, ungkap Oto. Padahal menurutnya, masalah sengketa Pilpres intinya berkaitan dengan hak. Oto juga mengaku sedih kubu 03 seakan-akan menempatkan Indonesia berada di bawah negara-negara yang pernah membatalkan hasil pemilu, termasuk Kenya, Zimbabwe, dan Malawi. Terus terang aja saya sangat sedih, menyesalkan itu. Seakan-akan kita dituduh dengan pernyataan itu, seakan-akan negara kita itu lebih rendah daripada Malawi, Kenya, dan Zimbabwe, ujar Oto. Menurutnya, bangsa Indonesia lebih baik dari negara tersebut, termasuk dalam bidang hukum. Sehingga kalau argumentasi hukum yang disampaikan itu merujuk kepada undang-undang dan pengadilan yang negara yang tidak lebih baik daripada Indonesia, itu keliru dan itu sungguh menyakiti hati bangsa Indonesia, ungkap Oto. Karena menempatkan Indonesia di bawah negara-negara tersebut, imbuhnya diketahui, kubu Ganjar Mahfud meminta MK membatalkan hasil pemilu 2024. Mereka meminta mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menggelar Pilpres ulang tanpa keikutsertaan paslon nomor urut 02 itu. Berita selanjutnya, Gerindra ungkap para pendukung Prabowo ingin reaktif usai kerap dituduh curang di Pilpres 2024. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, banyak yang mau reaktif. Hal itu disebabkan pihak Prabowo Gibran selalu dituduh melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. Kami sudah sebenarnya agak sulit menahan pendukung 02 Prabowo Gibran ini banyak yang mau reaktif karena dituduh curang, kata Dasko. Namun, kata dia, pihaknya sudah memenangkan para pendukung Prabowo Gibran. Sebab, Dasko menuturkan, pihaknya menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui sidang perselisihan hasil pemilihan umum sengketa Pilpres 2024. Tetapi alhamdulillah kami kemudian ke bawah menenangkan, kita akan selesaikan masalah ini di MK, ujarnya. Dia menegaskan, pihaknya akan mematahkan argumentasi kubu pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terutama, kata Dasko, mengenai dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ya, kami sudah lihat juga gugatannya, kami juga kemudian sebagai pihak terkait, juga akan mematahkan argumen tersebut, ucapnya. Dia menjelaskan, masyarakat Indonesia bisa melihat pada bagian mana Presiden Jokowi terlibat sebagaimana yang dituduhkan. Ya, tentunya Prabowo Gibran menang karena dukungan rakyat yang demikian besar, ungkap Dasko. Oke guys, gimana menurut kalian guys ya, tulis di kolom komentar tentang ya alhamdulillah sih ya guys ya, tentang Pak Prabowo menjadi presiden, alhamdulillah. Biar nggak lama-lama ya kan, biar nggak ada udah berakhir saya nggak ada nyinyir sana sini ya guys ya. Oke, menurut kalian gimana guys tentang berita ini? Jangan lupa tekan subscribe, komen, like, share, and aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan momen terbaru dari video ini guys ya. Bye bye.